Namaki Sari, immer 32 tahun. Aki bekerja sebagai kepala cabang bank swasta di Jakarta Barat setelah 5 tahun lalu bercerai dari suamiku. Sekarang Aki tinggal sendiri di apartemen dekat kantorku dengan hidup yang terlihat jauh lebih sukses. Mantan suamiku dulu seorang pengusaha furnitur di Jakarta. Tapi saat usahanya bangkrut, ibu mertuaku mulai menelakkanku dan menganggap Aki pembawa sial di keluarga mereka. Beliau memang perempuan keras yang tidak tahan melihat anaknya gagal. Dan hari itu saat pulang kerja, Aki melihat seorang pengamen perempuan tua duduk di sudut pasar sambil menahan mali. Awalnya Aki hanya lewat begitu saya, tapi saat perempuan itu mengangkat wayangnya, tubuhku langsung lemas. Itu mantan ibu mertuaku. Aki memberinya yang rita. Namun bukannya senang, beliau malah menangis dan menolak yang itu sambil gemeta. Karena penasaran, Aki diam-diam mengikuti beliau sampai ke sebuah rumah kecil di gang sempit belakang pasar. Dan saat pintunya terbuka, air mataku langsung jatuh tanpa bisa ketahan. Ternyata sebelum masuk ke inti cerita, siapkan tisu karena cerita ini berdasarkan kisah yang Aki alami 2 tahun yang lalu. Jangan lupa subscribe, like dan komentar dari mana asal kota kalian. Terus dukung channel kami dan selamat menonton. Mengingat 5 tahun lalu rasanya seperti mengingat hidup orang lain. Dili Aki bukan perempuan sukses seperti sekarang. Aki hanya admin biasa di sebuah bank swasta dari Jakarta Barat. Gajiku cukup untuk hidup sederhana bersama suamiku yang saat itu punya usaha furnitur limaan besar. Awalnya hidup kami bahagia. Kami sering makan malam sederhana sambil ngobrol sampai larut. Kadang kalau akhir pekan kami pergi naik motor malam-malam hanya untuk hari bakso langganan dekat taman kota. Aki selalu merasa cukup selama bersama dia. Dan saat hal yang paling keingat sampai sekarang, suamiku dulu selalu bilang kalau Aki adalah rumah paling nyaman biadanya, tapi ternyata hidup bisa berubah sangat cepat. Semua mulai berantakan saat usaha furnitur suamiku perlahan mengalami masalah. Awalnya hanya pesanan yang mulai sepi, lalu beberapa proyek besar gagal sampai akhirnya utang datang bertibi-tibi. Aki masih ingat malam pertama suamiku pulang dengan waya pikat sambil duduk diam di ruang tamu tanpa bicara apa-apa. Aki mendekatinya pelan. Kenapa? Dia hanya menatap kosong ke depan lalu berkata lirih. Aki kayaknya gagal. Dadaki langsung terasa sesak mendengar suara itu. Malam itu Aki memeluknya lama sekali sambil bilang semua akan baik-baik saja. Aki benar-benar percaya kami bisa melewati semuanya bersama, tapi ternyata Aki terlalu naif. Semakin lama keadaan semakin buruk. Telepon penagih utang mulai masuk hampir setiap hari. Beberapa pegawai berhenti kerja. Gedang furnitur mulai kosong. Dan sejak itulah ibu mertuaku berubah drastis padaku. Awalnya beliau masih terlihat biasa saja, namun perlahan nada bicaranya mulai berubah dengan. Setiap Aki lewat ruang tamu, beliau sering menghela napas panjang sambil menatap sinis ke arahku. Kadang beliau sengaja bicara keras di depan tetangga. Dili sebelum nikah sama perempuan ini, hidup anak saya baik-baik aja. Aki selalu pura-pura tidak mendengar. Padahal setiap kalimat itu terasa seperti diri kecil yang pelan-pelan menusuk dadaku. Aki tetap berusaha bertahan. Aki membantu menjual beberapa barang agar kebutuhan rumah tetap jalan. Bahkan Aki rela lembur hampir setiap hari di kantor demi membantu keuangan kami. Tapi semua pengorbananku seperti tidak pernah dianggap. Yang dilihat ibu mertuaku Kimasati. Aki adalah pembawa sial. Suatu malam suasana rumah benar-benar peka. Saat itu hujan deras di luar. Aki baru pulang kerja dalam keadaan capek ketika melihat ibu mertuaku duduk di meja makan bersama beberapa saudara keluarga. Begitu Aki masuk, suasana langsung diam. Aki tahu mereka baru saja membicarakanku. Ibu mertuaku menatap kita tajam. Kami tahu sejak kami masuk keluarga ini, hidup anak saya hancur. Aki langsung membeki. Suamiku yang duduk di sampingnya hanya dia menunduk.
Aki mencoba menahan air mata. B. Jangan ngomong kayak geti. Tapi beliau malah semakin emosi. Kalau bukan karena kami, anak saya hak bakal sehancur ini. Aki langsung melihat ke arah suamiku. Aki berharap sekali saya dia membelaki. Sekali saya. Tapi dia tetap diam dan diamnya malam itu jauh lebih menakutkan dibanding semua hinan ibinaya. Setelah malam itu, hidupku berubah seperti neraka kecil yang tidak pernah selesai. Ibu mertua Aki mulai terang-terangan menarik pergi. Katanya rumah mereka akan lebih tenang tanpa Aki. Katanya Aki kimo beban. Kadang Aki menangis sendirian di kamar mandi sebelum tidur supaya suamiku tidak melihat Aki selama itu. Tapi lama-lama Aki mulai lelah. Aki kapek terus dianggap penyebab semua masalah. Padahal Aki juga ikut hancur melihat suamiku jatuh seperti itu. Sampai akhirnya malam paling menakutkan itu datang. Aki masih ingat jelas. Lampu yang tak meredup. Tiran pelan di luar rumah dan di atas meja ada sirat kerai. Tanganku langsung dingin. Aki menatap suamiku dengan napas gemetar. Ini apa? Belum sempat dia menjawab. Ibu mertuaku lebih dulu bicara. Kalau kamu sayang sama anak saya, pergi dari hidup dia. Air mataku langsung jatuh. Aki kembali melihat suamiku. Tolong ngomong sesuatu. Tapi laki-laki dia hanya diam. Aki merasa dunia benar-benar runtuh malam itu. Orang yang paling kucintai ternyata membiarkanku berjuang sendirian. Dengan tangan gemetar, Aki menandatangani sirat itu sambil menangis tanpa suara. Dan malam saat Aki keluar dari rumah membawa satu koper kesel, Aki sadar saat hal. Kadang yang paling mengansirkan hati bukan kehilangan seseorang. Tapi saat kita sadar, kita tidak pernah benar-benar diperjuangkan. Malam setelah Aki resmi bercerai, Aki tidak langsung menangis. Aneh ayo. Padahal sebelumnya Aki selalu berpikir kalau perpisahan itu pasti terasa seperti dunia runtuh. Tapi malam itu Aki rasakan justru kosong. Aki duduk sendirian di kamar kos kesel dekat kantor sambil memandangi koper yang bahkan belum sempat kibika. Senai sekali. Tidak ada suara televisi dari ruang tamu. Tidak ada suara suamiku memanggil namaku. Tidak ada aroma kopi yang biasa kibiat setiap pagi. Aki benar-benar sendiri. Dan justru saat itulah air mataku akhirnya jatuh tanpa bisa berhenti. Hari-hari pertama setelah perceraian terasa sangat berat. Aki tetap berangkat kerja seperti biasa sambil pira-pira kia di depan semua orang. Padahal hampir setiap malam Aki menangis sampai tertidur. Aki sering terbangun dini hari hanya karena mimpi melihat rumah lamaku, melihat suamiku duduk di meja makan, melihat ibu mertuaku memanggil namaku dari dapur. Hal-hal kesel yang dulu membuatku lelah justru berubah jadi sesuatu yang sangat kirendekan. Beberapa teman kantor sebenarnya tahu Aki baru bercerai. Mereka sering mencoba menghiburku, tapi Aki tipe orang yang lebih memilih diam. Aki tidak suka menceritakan rasa sakitku ke banyak orang. Jadi, setiap kali ditanya baik-baik saya atau tidak, Aki selalu tersenyum sambil bilang Aki baik-baik saya. Padahal setelah pulang kerja, Aki kembali menangis sendirian. Namun, hidup terus berjalan. Mau sesakit apapun hati kita, pasti tetap datang. Tagihan tetap harus dibayar dan manusia tetap harus melanjutkan hidupnya. Aki mulai sibuk bekerja lebih keras dari sebelumnya. Aki mengambil lembur tambahan. Aki belajar banyak hal baru di kantor. Sedikit demi sedikit karirku mulai naik. Sampai akhirnya 2 tahun kemudian Aki dipindahkan ke kantor cabang lebih besar di Jakarta Barat. Hajiku meningkat, hidupku perlahan berubah. Aki pindah ke apartemen kesel dekat kantor. Aki membeli mobil pertamaku sendiri. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Aki mulai belajar menikmati hidup tanpa bergantung pada siapapun. Tapi sejujurnya, ada satu luka yang tidak pernah benar-benar sembuh. Aki masih sering memikirkan mantan suamiku.
Kadang saat melihat pasangan suami istri makan bersama di restoran, Dadaki tiba-tiba terasa nairi sendiri. Aki sering bertanya dalam hati, apa dia bahagia sekarang? Apa hidupnya ya lebih baik setelah Aki pergi? Karena bekangkai dili Aki dianggap sumber kesialan di hidup mereka. 5 tahun berlalu begitu cepat. Aki ang dili keluar rumah sambal. Membawa satu koper kisel sekarang sedang menjadi kepala cabang bank swasta di Jakarta Barat. Banyak orang bilang hidup berhasil, tapi hanya Aki ang tahu. Tidak semua luka bisa hilang meski hidup kita sudah berubah lebih baik. Sampai akhirnya suara itu datang. Suara ang menghibah semuanya. Hari itu Aki pulang kerja lebih malam dari biasanya. Jakarta baru selesai dengan hujan. Jalanan masih basah dan macet panjang. Aki memutuskan berhenti sebentar di dekat pasar tradisional untuk membeli buah. Saat berjalan melewati deretan pedagang, Aki mendengar suara perempuan tua sedang mengamen pelan di sudut pasar. Suaranya serak. Lagi ang dan anekana juga terdengar berantakan. Awalnya Aki hanya lewat begitu saja, tapi entah kenapa langkah Aki tiba-tiba berhenti. Karena suara itu terasa sangat familiar. Aki perlahan menoleh dan saat perempuan tua itu mengangkat wayangnya, Tubeki langsung membeki. Kantong belanja di tangan Ki hampir jatuh. Aki tidak salah lihat. Perempuan Lisa Ang sedang duduk sambil membawa ember rete itu adalah mantan ibu mertua Ki. Tubeki langsung lemah saat melihat wayang itu. Aki berdiri mematang di tengah keramaian pasar sambil menatap perempuan tua di depan Ki. Aki hampir tidak mengenalinya. Padahal dili mantan ibu mertua Ki selalu tampil rapi dan elegan. Rambutnya tidak pernah berantakan, bajunya selalu mal. Bahkan keluar rumah sebentar saja beliau harus memakai parfum. Tapi sekarang perempuan Ang duduk di atas kardus bekas itu terlihat sangat berbeda. Tubuhnya kiris, wajahnya penuh harus lela. Tangannya gemeter saat memegang ember kisel berisi yang rese. Aki benar-benar tidak percaya. Beliau juga akhirnya menyadari kalau Aki sedang berdiri di depannya. Dan saat mata kami bertemu, wajahnya langsung berubah pikat, bibirnya gemetar. Sedangkan Aki tidak tahu harus bereaksi bagaimana. 5 tahun lalu perempuan ini adalah orang yang paling ingin Aki hindari. Tapi melihat kondisinya sekarang, entah kenapa Dadaki istri terasa sakit sekali. Suasana pasar tetap ramai. Orang-orang masih berlalu lalang tanpa peduli apa yang sedang terjadi di antara kami. Namun bagi waktu seperti berhenti sesaat. Aki perlahan jongkok di depan beliau. Suara Aki langsung bergetar. Mantan ibu mertua Ki langsung menendek cepat seperti malu dilihat dalam keadaan seperti itu. Beliau bahkan berusaha menaikkan ember resenya ke belakang tubuh. Aki menahan napas pelan. Air mata Aki mulai terasa penuh di mata. Karena Aki tahu seberapa besar perempuan itu menjaga harga dirinya dili dan sekarang beliau justru duduk mengamen di pinggir pasar. Aki biri-biri membuka tas Ki lalu mengambil dompet. Entah kenapa saat itu Aki hanya ingin membantu tanpa banyak berpikir. Tangan Ki langsung menarik beberapa lembar yang bertinjita. Aki menodorkannya pelan ke arah beliau. Pakai ini, Bi. Mantan ibu mertua Ki langsung kaget. Matanya membesar melihat yang di tangan Ki. Aki pikir beliau akan langsung menerimanya. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Beliau tiba-tiba menangis. Tangisnya pecah begitu saja di tengah pasar. Aki langsung panik. Beliau menggeleng berkali-kali sambil mendorong kembali yang itu ke tangan Ki. Enggak bisa. Suaranya serak dan penuh malu. Aki makin bingung. Kenapa gak bisa? Beliau menangis semakin keras. Ibu gak pantas nerima yang dari kami. Kalimat itu langsung membuat Dadaki terasa nairi. Aki tidak sanggup melihat beliau seperti itu. Bagaimana juga dili Aki pernah menganggap perempuan ini sebagai ibu Ki sendiri. Aki kembali mencoba memberikan yang itu.
Ambul ayah bi. Tapi beliau tetap menolak sambal terus menangis. Beberapa orang pasar mulai memperhatikan kami. Aki akhirnya didek di samping beliau pelan. Dan untuk pertama kalinya setelah 5 tahun Aki melihat mantan ibu mertua Aki benar-benar terlihat hancur. Aki mencoba bertanya pelan, ibu tinggal di mana sekarang? Beliau langsung diam tatapannya kosong ke bawah. Beberapa detik kemudian beliau berdiri perlahan sambil membereskan gitar kecilnya. Aki pelang dili. Suaranya pelan sekali. Lalu beliau berjalan meninggalkan Ki begitu saya. Namun entah kenapa hati kita terasa tidak tenang melihat penghengnya yang semakin menyau. Ada sesuatu yang terasa sangat aneh, sangat tidak masuk akal. Bagaimana bisa perempuan yang dulu begitu menyayangi si hidup sampai seperti ini? Dan kenapa beliau terlihat seperti menyimpan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kesulitan ekonomi? Tanpa sadar kaki mulai melangkah mengikuti beliau dari jauh. Aki tahu mungkin itu bukan irisan lagi. Aki tahu seharusnya hidup kami sudah selesai sejak perceraian 5 tahun lalu. Tapi rasa penasaran jauh lebih besar. Aki mengikuti mantan ibu mertua Aki melewati gang sempit belakang pasar. Jalanannya kecil dan becek. Semakin jauh kami berjalan, Aki semakin terasa tidak enak. Sampai akhirnya beliau berhenti di depan sebuah rumah kecil yang hampir rubuh. Atapnya bocor, dindingnya kusam, dan saat pintu rumah itu perlahan terbuka, Aki langsung menitip melihat ke sendiri menahan tangis. Karena di dalam rumah sempit itu, Aki melihat seseorang yang tidak pernah benar-benar bisa kelupakan selama 5 tahun terakhir. Napas Aki langsung terasa berat. Aki berdiri diam di depan pintu rumah kecil itu sambil menatap ke dalam dengan tubuh gemetar. Di sana di atas kasur tipis dekat dinding lembab ada mantan suamiku. Aki hampir tidak mengenalinya. Lelaki yang dulu selalu terlihat rapi dan penuh semangat itu sekarang tampak sangat berbeda. Tubuhnya jauh lebih kurus, pipinya sekeng, rambutnya mulai berantakan, dan tatapannya kosong menatap langit-langit rumah seperti orang yang sudah terlalu lama menera pada hidup. Air mata Ki langsung jatuh saat itu juga. Mantan ibu mertua Ki biru-biru mengalangi pandang Ki. Jangan masuk. Suaranya terdengar panik. Namun kaki Ki sudah terlanjur lemas. Aki tetap melangkah perlahan masuk ke dalam rumah. Rumah itu sempit sekali. Atapnya bocor di beberapa bagian. Kipas kecil di sudut ruangan berputar pelan sambil berbenai kasar. Dan ang paling membuat Aki sakit, Aki bisa mencium aroma obat-obatan dari seluruh ruangan. Mantan suamiku akhirnya menoleh pelan ke arah pintu dan saat mata kami bertemu, wajahnya langsung berubah. Matanya membesar seperti tidak percaya. Bibirnya bergerak pelan. Sorry, suaranya serak sekali. Aki langsung menitip melihat ke sendiri menahan tangis. Karena selama 5 tahun Aki selalu membayangkan bagaimana kalau suatu hari kami bertemu lagi. Tapi Aki tidak pernah membayangkan pertemuan kami akan seperti ini. Aki mendekat perlahan ke arah kasurnya. Dan Ki gemetar. Kami. Aki bahkan tidak kiat melanjutkan kalimat Ki sendiri. Mantan suamiku mencoba bangun, tapi tubuhnya terlihat lemah. Mantan ibu mertua Ki langsung membantu menopang tubuh anaknya sambil menangis diam-diam, dan disitulah Aki sadar. Perempuan yang dulu sangat keras pada Ki itu sekarang terlihat jauh lebih tua dari usianya. Seolah hidup benar-benar menghancurkan mereka perlahan. Aki akhirnya duduk pelan di kursi plastik dekat kasur. Ruangan itu senai beberapa detik. Hanya suara kipas tua dan hian kecil di luar rumah yang terdengar. Aki menatap mantan suamiku lama. Dan entah kenapa, semua rasa marah yang dulu pernah Ki pendam tiba-tiba hilang begitu saja. Yang tersisa cuma sedih sekali. Mantan ibu mertua Ki akhirnya bicara sambil menghisap air matanya. Setelah kami pergi, hidup kami gak pernah benar-benar baik. Aki langsung menunduk pelan. Beliau melanjutkan dengan suara gemetar. Isa hanya makin hancur.
Teman-temannya pergisemia. Dia jade sering gering dari de kamer. Aki dia mendengarkan sambil menahan dada ang milai sesak. Dili aki pikir kalau kami pergi, hidup anak ibu bakal lebih ringan. Beliau menangis lagi, tapi ternyata ibu salah besar. Kalimat itu langsung membuat air mata Kiyate semakin deras. Aki menoleh ke arah mantan suamiku. Yohana dia menatapki dengan mata merah penuh rasa bersalah. Dan ang paling mengansirkan hatiku, di dekat tempat tidur naya masa ada foto pernikahan kami ang kisimpan dile. Bengkai naya sudah kisam, tapi foto naya masa dirawat rapi. Aki langsung membeki melihat naya. Mantan ibu mertua ki mengikuti arah pandang hangki. Lali menendek pelan. Dia enggak pernah mau biang foto itu. Dadaki langsung. Terasa nairi sekali. Aki perlahan berdiri mendekati lemari kishel de samping kasur dan saat membikanya sedikit, tangiski langsung peka lagi. Di dalam lemari itu masih ada mantel kerja ang dilekiblekan untuk mantan suamiki saat ilang tahun pernikahan pertama kami. Masih digantung rapi, bahkan plastik pembungkusnya masih ada. Aki langsung duduk lemas di lantai. Karena saat itu aki sadar saat hal ang sangat menakutkan. Ternyata selama 5 tahun bukan kima aki ang hidup dalam kelangan. Mantan suamiki akhirnya bicara pelan dengan suara ang hampir tidak terdengar. Aki naisel. Aki langsung menangis lebih keras karena lelaki ang dilihannya diam saat aki dihancurkan kelihayannya. Sekarang terdengar seperti orang ang sudah terlalu lama menaiksa dirinya sendiri. Dan malam itu untuk pertama kalinya sejak perceraian kami, aki kembali duduk di sampingnya sambil menahan hati ang terasa hancur untuk kedua kalinya. Aki tidak tahu berapa lama aki duduk diam di samping mantan suamiki malam itu. Rasanya semakin lama kembali memenuhi kepalaki sekaligus tentang masa-masa saat kami masih tertawa bersama. Tentang mimpi kisah ang dili kami bangun pelan-pelan. Dan tentang malam terakhir saat aki pergi dari rumah sambil membawa koper kisah dan hati ang hancur. Aki tidak pernah menyangka 5 tahun kemudian aki akan kembali melihatnya dalam keadaan seperti ini. Mantan suamiki masih menendek sejak tadi. Tangannya kiri sekali sekarang. Aki bahkan bisa melihat irat-irat di pinggang tangannya dengan jelas. Beberapa kali ia seperti ingin bicara tapi selalu berhenti di tengah. Sampai akhirnya ia menarik napas panjang. Setelah kami pergi, rumah rasanya kosong banget. Kalimat itu langsung membuat dadaki nairi. Aki menendek cepat karena air mataki kembali jatuh. Mantan ibu mertuaki duduk di pojok ruangan sambil menghisap wayangnya berkali-kali. Beliau terlihat sangat malu berada di depanku sekarang. Aki tahu perempuan itu dilepasnya harga dari sangat tinggi. Beliau bahkan tidak suka kalau tetangga melihat rumahnya berantakan sedikit saja. Tapi sekarang beliau justru harus mengamen di pasar demi bertahan hidup. Dan entah kenapa melihat itu semua, aki tidak merasa menang. Aki justru merasa sedih sekali. Aki akhirnya memberanikan diri bertanya pelan, kenapa hak pernah kari aki. Rianhan langsung senai. Mantan suamiki tertawa kesel, tapi tawanya terdengar pahit. Aki mali. Ia menatapki dengan mata berkaca-kaca. Aki ang dili mile diam waktu kami dihancurin. Sekarang hak penaya hak datang logika hidup kami. Air mataki jatuh lagi karena kalimat itu terdengar sangat tulis, sangat penuh penyesalan. Mantan ibu mertuaki tiba-tiba ikut bicara sambil menangis. Dia sering nyebut nama kami waktu sakit. Aki langsung menoleh kaget. Beliau menghang pelan. Kalau lagi demam atau sesak, dia selalu manggil kami tanpa sadar. Tanganku langsung menitip milik sendiri. Aki tidak sanggup membayangkan semua itu. Malam semakin larut. Ian di luar mulai turun lebih deras. Dan di rumah kisah itu untuk pertama kalinya kami duduk bersama tanpa kebencian, tanpa ego, tanpa gengsi. Ang ada kima 3 orang ang sama-sama terluka oleh masa lalu.
Saat aki membanti merapikan meja kisel dekat kasur, tanpa sengaja aki melihat sebuah kotak kayu tua di bawah tempat tidur. Aki menariknya pelan dan saat membukannya, napas aki langsung tertahan. Di dalam kotak itu penuh barang-barang tentang foto-foto kisel kami dili, tiket bioskop pertama kami, nota makan sederhana ang bahkan aki sendiri sudah lupa. Sampai yepet rambut Mira ang pernah kibele waktu kami masih pacaran. Dan Hanki langsung gemetar. Aki menoleh ke arah mantan suamiku. Dia hanya tersenyum kegel sambil menahan air mata. Aki gak pernah bisa biang semuanya dan saat itu juga hatiku benar-benar hancur. Aki pikir setelah perceraian mungkin hanya aki ang hidup dalam luka dan kehilangan. Ternyata selama ini dia juga terjebak di tempat ang sama. Bedanya aki memilih terus berjalan sedangkan dia perlahan tenggelam sendirian. Sebelum aku pulang malam itu, mantan ibu mertuaku tiba-tiba memegang tanganku erat. Tangannya dingin dan kasar. Maafin ibu. Suaranya pecah. Ibu terlalu egois waktu itu. Aki langsung menangis lagi. Karena perempuan ang dile begitu membenci, sekarang menangis sambil memohon maaf di depanku. Dan untuk pertama kalinya, aki melihat penyesalan paling tulus di mata beliau. Aki akhirnya berdiri pelan sambil mengambil tasku. Namun, tepat saat aki mau melangkah keluar, mantan suamiku tiba-tiba memanggil namaku pelan. Sorry, aki menoleh. Dia menatapku lama sekali. Rima ini sepi banget sejak kamu pergi. Kalimat itu langsung membuat air mataku jatuh tanpa bisa ketahan lagi. Dan malam itu aku pulang ke apartemen dengan hati ang jauh lebih hancur dibanding 5 tahun lalu saat aku resmi bercerai. Malam setelah apartemen itu, aku sama sekali tidak bisa tidur. Aku duduk sendirian di balkon apartemen sambil memandangi lampu kota Jakarta ang masih ramai sampai dini hari. Angin malam terasa dingin tapi pikiranku jauh lebih berisik. Waya mantan suamiku terus muncul di kepalaku, tubuhnya ang kiris, tatapannya ang kosong, dan kalimat terakhirnya sebelum aku pulang. Rima ini sepi banget sejak kamu pergi. Aku memejamkan mata pelan. Dadaku terasa sakit sekali. Selama 5 tahun aku selalu berpikir bahwa akulah orang ang paling hancur setelah perceraian itu. Aku pikir mantan suamiku pasti hidup lebih tenang tanpa diriku. Aku pikir mantan ibu mertuaku akhirnya puas karena berhasil memisahkan kami. Tapi ternyata kenyataannya jauh berbeda. Mereka memang kehilangan aku dan aku juga kehilangan mereka. Pagi harinya aku datang ke kantor dengan mata sembab karena hampir tidak tidur. Beberapa staf sempat bertanya apakah aku sakit. Aku hanya tersenyum kesal sambil bilang kurang istirahat. Padahal sebenarnya hatiku sedang kacau sekali. Sepanjang rapat pikiranku terus melayang ke rumah kesal di gang sempit itu, aku membayangkan mantan ibu mertuaku kembali duduk mengamen di pasar. Aku membayangkan mantan suamiku sendirian di kasur tipesnya. Dan entah kenapa, aku tidak sanggup membiarkan mereka seperti itu lagi. Suara harinya aku akhirnya kembali datang ke rumah mereka. Aku membawa beberapa makanan, obat-obatan, dan sedikit kebutuhan Rima. Saat sampai di depan gang kesel itu, langkahku sempat berhenti. Aku tidak tahu kenapa jantungku berdebar sangat keras. Mungkin karena sebagian diriku masih takut terluka lagi. Namun saat pintu Rima terbuka dan mantan ibu mertuaku melihatku datang, beliau langsung menangis. Sorry. Aku langsung memeluk beliau pelan. Tubuhnya kecil sekali sekarang. Jauh berbeda dari perempuan Texas ang dilisering membuatku takut. Aku masuk ke dalam Rima. Mantan suamiku terlihat kaget melihatku datang lagi. Matanya langsung berkaca-kaca. Aku kima tersenyum kesal sambil mengangkat kant makanan. Aku bawain makan. Suaraku pelan. Dan entah kenapa suasana itu terasa seperti potongan kesal dari masa lalu kami dulu. Sederhana, hangat tapi menyakitkan. Aku membantu membereskan Rima kecil itu sampai malam.
Aki meng ganti spray lama, memberse kan mia obat, tanpa sadar aki kembali melakukan hal-hal kesel ang dile selale kelakukan saat mase menjadi istrinya. Mantan suamiki hanea memperhatikan ki diam-diam dari kasar. Tatapannya membuat dadaku terasa sesak. Karena di mata itu aki bisa melihat begitu banyak rasa bersalah dan juga rasa rindu ang terlalu lama dipendam. Saat aki sedang menepi lantai, mantan ibu mertua aki tiba-tiba bicara pelan dari dapur. Dili ibu terlalu sebiat ngaki salah. Aki berhenti menepi. Beliau melanjutkan sambil menangis kesal. Ibu pikir kalau kamu pergi, hidup anak ibu bakal lebih baik. Tapi ternyata sejak hari itu Rima ini malah kehilangan hangatnya. Air mata ki langsung jatuh lahi. Karena aku tahu kalimat itu keluar dari hati paling dalam. Malam semakin larut. Aku pamit pulang setelah memastikan obat mantan suamiku cukup untuk beberapa hari ke depan. Namun sebelum aku pergi, mantan suamiku tiba-tiba memanggilku lagi. Sorry, aku menoleh pelan. Ya terlihat menan napas sebelum bicara. Kalau dili aki berani lawan ibu biat pertahanan kami, mungkin hidup kita hak bakal kayak gini ayo. Kalimat itu langsung mengantam. Dadaku keras sekali. Karena itu juga pertanyaan ang selama ini sering muncul diam-diam di kepalaki. Aki tersenyum kecil sambil menahan air mata. Tapi kali ini aki tidak sanggup menjawab apa-apa. Dan saat aki berjalan keluar dari rumah kecil itu, aki sadar syatil. Kadang penyesalan paling menyakitkan bukan tentang kehilangan seseorang, tapi tentang sadar kalau semuanya sebenarnya masih bisa diselamatkan. Kalau saya dili kita tidak memilih diam, sejak malam itu aki mulai lebih sering datang ke rumah kecil mereka. Kadang sepulang kerja, kadang saat akhir pekan. Aki membantu membelikan obat, memperbaiki atap bukur, sampai mengisi bahan makanan di dapur kecil mereka. Aneh ayo. Dili aku pernah keluar dari hidup mereka dengan hati penuh luka, tapi sekarang aku justru kembali membawa ketenangan kecil ke rumah itu. Perlahan kondisi mantan suamiku mulai sedikit membaik. Setidaknya sekarang ia mau makan lebih banyak dan tidak lagi hanya dia menatap kosong sepanjang hari. Kadang kami ngobrol pelan tentang hal-hal sederhana, tentang cuaca, tentang berita televisi, tentang jalanan Jakarta yang makin macet. Namun di sela-sela percakapan kecil itu, selalu ada kesedihan yang diam-diam terasa di antara kami. Kesedihan tentang hidup yang sudah terlanjur berubah. Suatu suara aki datang lebih awal dari biasanya. Mantan ibu mertuaku sedang pergi sebentar membeli obat di warung dekat gang. Ya di hanya ada aki dan mantan suamiku di rumah. Saat itu ia sedang tertidur. Aki duduk pelan di dekat meja kecil sambil merapikan beberapa barang yang berantakan. Sampai tanpa sengaja tanganku menyentuh sebuah buku tua di bawah bantalnya. Sampulnya sudah lesa. Aki awalnya tidak berniat membuka, tapi saat melihat namaku tertulis kecil di bagian depan, tanganku langsung berhenti. Jantungku mulai berdebar pelan. Aki membuka halaman pertama perlahan dan saat itulah air mataku langsung jatuh. Ternyata itu buku harian mantan suamiku. Tulisan tangannya masih sama seperti dulu, sedikit miring dan berantakan. Di halaman awal ada tanggal tepat seminggu setelah perceraian kami. Hari ini Rima sepi banget. Aki langsung menitip melitku sendiri. Tanganku mulai gemetar. Aki lanjut membaca halaman berikutnya. Ibu bilang semuanya bakal lebih baik kalau sore pergi. Tapi kenapa malah rasanya kayak kehilangan Rima? Dadaku langsung terasa sesak sekali. Aki terus membuka halaman demi halaman dengan air mata yang semakin deras. Ternyata selama 5 tahun ini ia menulis tentang hampir setiap waktu. Tentang rasa bersalahnya, tentang penyesalan yang tidak pernah selesai, tentang bagaimana ia selalu melihat perempuan lain tapi tetap merasa kosong. Dan saat tulisan kecil di halaman terakhir benar-benar menghancurkan hatiku. Kalau suatu hari sore balik lagi, aku cuma pengen bilang maaf karena dili aku hak cukup berani biat jahan dia. Tangisku peka saat itu juga.
Aki langsing didik lemas de lantai sambal memegang biki iti erat. Karena bare sekarang aki sadar selama ini kami sama-sama hidup dalam rasa kehilangan yang sama. Tiba-tiba aki mendengar suara pelan dari belakang. Sorry, aki langsing menoleh. Mantan suamiki ternyata sedang banghan. Matanya langsing panik melihat aki menangis sambil memegang beki iti. Aki biru-biru menghisap air mata, tapi tangiski istri makin tidak berhenti. Kenapa? Suara aki peka. Kenapa kamu simpan semua ini? Mantan suamiki hanya diam beberapa detik. Lalu ia tersenyum kesal dengan mata merah. Karena aki hak pernah bisa berhenti naangkan kami. Kalimat itu langsung membuat dadaku seperti diremas. Aki menangis lebih keras malam itu. Semua rasa sakit yang selama ini ketan seperti rente sekaligus. Marah, rindu, kecewa, sayang. Semuanya bercampur pada saat. Mantan suamiki perlahan turun dari kasur lalu duduk di lantai tepat di depanku. Tubuhnya masih lemah, tapi untuk pertama kalinya setelah bertahan-tahan, ia menggenggam tanganku erat. Maaf ayah, suaranya bergetar. Aki diletter lalu takut kehilangan ibu sampai hak sadar aki lagi kehilangan kami. Aki langsung menitip via sambil menangis. Karena terkadang kalimat maaf ang paling kita tinggi istri datang. Saat hati sudah terlalu lelah untuk kembali seperti dulu. Beberapa menit kemudian mantan ibu mertuaku pulang dan saat melihat kami berdua menangis sambil duduk di lantai, beliau langsung ikut menangis tanpa suara. Rumah kesal itu mendadak pena isak tangis ang selama 5 tahun tidak pernah benar-benar keluar. Dan malam itu untuk pertama kalinya setelah semua lekapan yang kami, aku kembali menggenggam tangan mantan suamiki tanpa rasa benci sedikit pun.